Bang, bagaimana hukumnya apabila seorang tersangka ataupun terdakwa ini meninggal dunia, belum dituntut, belum disidangkan, tapi sudah meninggal dunia. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, mengenai seorang tersangka ataupun terdakwa yang meninggal dunia dalam proses hukum, sementara dalam proses hukum ya, walaupun dia belum disidangkan atau perkaranya belum ingkrah, belum berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian dia meninggal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHP mengenai kewenangan menuntut pidana itu hapus ya, jika tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, teman-teman ya. Jadi penuntutan pidananya itu hapus, tidak dapat dilanjutkan lagi proses hukumnya. Selesai dia di situ. Ya, harus ditutup perkaranya karena dia sudah meninggal dunia. Ini dari aspek pidananya, teman-teman. Nah, contoh misalkan dalam perkara mantan gubernur Papua yaitu Pak Lukas NMB. Nah, dalam proses hukumnya di tingkat pengadilan pertama dia dinyatakan bersalah, pada tingkat banding oleh kemudian putusan tingkat banding ini menguatkan putusan tingkat pertama dan melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya kasasi. Nah, upaya kasasi artinya proses hukumnya ini belum ingkrah, belum berkekuatan hukum tetap, namun dalam perjalanannya Pak Lukas NMB ini meninggal dunia, teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHP yaitu ya penuntutannya itu harus hapus, dihentikan, selesai. Karena demi hukum seorang terdakwa yang meninggal dunia perkaranya dihentikan, hapus demi hukum, teman-teman. Nah, itu ya kira-kira. Kecuali dalam hal misalkan ada perkara atau masih ada kewajiban untuk mengembalikan dana-dana yang telah menjadi persoalan hukum. Nah, itu bisa diselesaikan melalui jalur perdata. Misalkan ada tuntutan ganti rugi di sana atau denda harus mengembalikan sekian aset-aset yang harus disita dan lain-lain, maka dalam hal ini ya penuntut melalui pengacara negara ya harus melakukan penuntutan secara perdata ya, gugatan secara perdata terhadap aset-aset yang belum selesai